Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua. Pada pagi hari ini kita akan kuliah pengantar manajemen pada pertemuan ke-6 dengan topik pengorganisasian dan struktur organisasi. Pada topik kali ini merupakan kelanjutan dari pengantar manajemen pada manajemen tahap kedua, yaitu pengorganisasian. Jadi setelah kita melakukan kegiatan perencanaan, di mana dalam perencanaan itu kita mengevaluasi sumber daya yang ada, mengidentifikasikannya untuk membuat tindakan-tindakan dalam rangka mencapai tujuan. Sebagaimana yang kita ketahui bahwa di dalam sebuah organisasi merupakan kumpulan dari tujuan organisasi. Di dalamnya ada tujuan dari stakeholder, tujuan dari karyawan, termasuk juga di dalamnya ada tujuan dari konsumen. Dan tujuan-tujuan tersebut kemudian dirumuskan dalam sebuah tujuan bersama, yang kemudian di dalam proses perencanaan kita mencoba menyusun alternatif-alternatif tindakan dan kita putuskan tindakan-tindakan apa saja atau program-program apa saja yang akan kita lakukan untuk mencapai sebuah tujuan. Nah, ketika pada proses perencanaan kita menentukan tindakan-tindakan atau program-program apa saja untuk mencapai sebuah tujuan, ini akan bisa tercapai, akan bisa dilakukan apabila kita mampu menyusun pengorganisasiannya dengan benar. Jadi sebuah program yang baik tetapi tidak dapat dilaksanakan, tidak dapat diorganisir untuk dilaksanakan, akan menjadi sia-sia. Jadi proses pengorganisasian ini merupakan kelanjutan daripada proses perencanaan dalam proses manajemen. Jadi ini penting teman-teman sekalian. Jadi kalau dalam proses manajemen itu memang tindakannya harus berurutan meskipun bersifat reciprocal, ya, saling berkaitan dan saling mempengaruhi. Baik, saya akan share presentasi saya pada pagi hari ini. Saya mulai dari apa sih sebetulnya organisasi itu, ya. Jadi organisasi itu merupakan sebuah pengaturan, ya. Jadi kalau kita ngomong organisasi itu adalah pengaturan orang yang disengaja untuk mencapai tujuan tertentu. Ini menurut Robin, ya. Jadi ketika kita sudah menentukan tindakan-tindakan apa saja yang akan kita lakukan untuk mencapai sebuah tujuan dalam proses perencanaan, maka proses selanjutnya kita harus mengatur siapa person in charge-nya, siapa orangnya yang akan kita tunjuk untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan yang sudah ditetapkan untuk mencapai sebuah tujuan. Sehingga kalau kita ngomong organisasi, maka di dalam organisasi itu pasti di dalamnya ada tujuan, ya. Kemudian di dalamnya ada orang-orang yang dikondisikan, yang ditetapkan dalam sebuah kegiatan tertentu. Kemudian yang ketiga adalah di dalamnya ada dibuat sebuah struktur yang menjelaskan tentang formalitas hubungan antar orang, antar unit, antar departemen dalam sebuah organisasi untuk menunjukkan siapa dan departemen apa yang bertanggung jawab terhadap kegiatan apa dan siapa harus bertanggung jawab kepada siapa. Siapa dipimpin oleh siapa lah. Salah satu contohnya seperti itu. Kalau pengorganisasian sendiri apa? Ya. Jadi pengorganisasian itu adalah kegiatan mengkoordinir
sumber daya, tugas, otoritas di antara anggota organisasi yang diwujudkan dalam bentuk struktur organisasi agar tujuan organisasi dapat dicapai dengan cara yang efektif dan efisien. Jadi, kita ingat bahwa manajemen itu disusun, dibuat untuk menciptakan pencapaian tujuan yang efektif dan efisien, sehingga setiap proses di dalam manajemen itu pasti bertujuan untuk mencapai sebuah tujuan organisasi dengan efektif dan efisien. Jadi pengorganisasian sendiri merupakan bagian daripada manajemen, maka dia dijadikan tulang tumpu setelah proses perencanaan untuk mencapai sebuah tujuan organisasi dengan cara yang efektif dan efisien. Nah, kalau di dalam pengorganisasian berarti di situ ada struktur organisasi. Nah, struktur organisasi sendiri merupakan apa? Nah, struktur organisasi sendiri di sini merupakan sebuah pengaturan formal pekerjaan-pekerjaan dalam suatu organisasi. Jadi kalau kita di dalam sebuah organisasi ingin terjadinya sebuah unity komando, satu kesatuan arah, satu kesatuan perintah, satu kesatuan tindakan untuk mencapai sebuah tujuan, maka di dalamnya perlu dilakukan sebuah pengaturan formal setiap pekerjaan yang ada. Untuk itu di dalam sebuah struktur organisasi tidak hanya bisa diwujudkan dalam bentuk-bentuk hal-hal yang bersifat verbal karena terlalu kompleksitasnya terlalu tinggi. Sehingga dibutuhkan yang namanya desain organisasi. Apa desain organisasi itu? Desain organisasi itu merupakan sebuah proses yang melibatkan keputusan ya kan tentang 6 elemen kunci di dalam desain organisasi, di dalam pengorganisasian, yaitu yang pertama adalah spesialisasi pekerjaan. Jadi sebuah desain organisasi atau bagan organisasi itu harus menunjukkan di dalamnya sebuah karakteristik spesialisasi pekerjaan dari unit tertentu, dari orang tertentu, atau departementalisasi. Kemudian di situ juga terwujud ada sebuah rantai komando, siapa bertanggung jawab kepada siapa. Kemudian ada rentang kendali sejauh mana seseorang itu membawai karyawannya, sejauh mana sebuah departemen itu membawai unitnya. Kemudian ada sentralisasi, kemudian ada desentralisasi, dan formalisasi. Jadi sentralisasi itu nanti semuanya itu mengarah terpusat kepada siapa, kemudian desentralisasi itu kewenangan yang dibagikan kepada masing-masing departemen itu apa saja. Formalisasi di sini adalah sebuah tanggung jawab formal antara satu unit, satu departemen, antara orang yang satu dengan orang yang lain. Ada kewajiban formal yang berkonsekuensi terhadap aturan yang ada di dalam organisasi. Nah, setelah itu, sekarang kita lebih spesifik lagi. Apa struktur organisasi? Struktur organisasi itu merupakan sebuah proses penyusunan untuk mencapai sebuah tujuan organisasi, di mana kita tahu bahwa di dalam organisasi itu ada sumber daya yang harus dikoordinir, yang harus diorganis, dan lingkungan-lingkungan yang ada di dalamnya itu juga harus dimanage. Maka struktur organisasi itu perlu dibuat, nantinya dijadikan sebagai acuan dan pedoman bagi seluruh anggota organisasi di dalam melaksanakan aktivitasnya. Ada dua aspek utama di dalam proses penyusunan struktur organisasi. Yang pertama adalah departementalisasi. Dan yang kedua adalah pembagian kerja. Apa departementalisasi itu? Departementalisasi itu adalah pengelompokan kegiatan-kegiatan kerja suatu organisasi agar kegiatan-kegiatan yang sejenis dan saling berhubungan dapat dikerjakan secara bersama-sama. Jadi ada kegiatan yang bersifat unity, ada kegiatan yang bersifat spesifik. Ya. Jadi departementalisasi itu menunjukkan nanti ada kegiatan-kegiatan yang sama pada unit-unit yang sama yang memiliki satu keterkaitan, lah itu dijadikan dalam satu departemen. Kalau misalnya di dalam sebuah
perusahaan misalnya ada departemen marketing, kemudian ada departemen produksi, ya ada departemen keuangan ya. Jadi itu di dalamnya ada unit-unit yang tergabung menjadi satu dan unit-unit tersebut memiliki beberapa kesamaan sehingga dijadikan di dalam satu departemen. Kemudian yang kedua adalah pembagian kerja. Pembagian kerja ini adalah merupakan sebuah tiang dasar pengorganisasian, di mana kegiatannya adalah pemerincian tugas pekerjaan untuk mencapai sebuah tujuan organisasi dan departemen sesuai dengan keahlian dan spesifikasi setiap jabatan yang memungkinkan terjadinya sinergi di dalam organisasi. Jadi pembagian kerjaan di sini adalah tugas-tugas itu dirinci, kemudian dipastikan bahwa tugas-tugas tersebut itu inline dengan tujuan organisasi. Jadi semua aktivitas yang dilakukan itu semuanya ditujukan untuk mencapai tujuan organisasi. Nah, kemudian dikumpulkan orang-orang yang ada, mana yang memiliki spesifikasi sesuai dengan tugas-tugas yang ada, dan kemudian itu ditempatkan di situ. Nah, disitulah terjadi yang namanya the right man dan harus in the right place. Jadi orang-orang yang sesuai dengan keahlian-keahlian tertentu spesifikasi harus ditempatkan pada spesifikasi jabatan yang memang membutuhkan keahlian tersebut. Dalam membuat sebuah rancangan struktur organisasi ya, itu kita harus yang pertama memperhatikan strategi organisasi untuk mencapai tujuannya. Jadi ini penting. Ketika sebuah strategi organisasi ditetapkan adalah growth atau ekspansi, itu nanti akan menentukan bagan organisasinya, akan menentukan konsentrasi dan fokus daripada sebuah organisasi. Jadi itu nanti strategi organisasi itu berdampak kepada desain struktur organisasi yang dikehendaki harus sesuai dengan strategi yang telah ditetapkan oleh perusahaan. Kemudian yang kedua adalah teknologi yang digunakan. Perbedaan teknologi yang digunakan untuk memproduksi barang-barang atau jasa akan membedakan bentuk struktur organisasi. Itu nanti kembali kepada bagan organisasi. Jadi dampaknya kepada bagan organisasi. Jadi kalau nanti struktur organisasi yang digunakan teknologinya itu lebih dominan, pasti basis desain organisasinya pasti menempatkan beberapa spesialisasi di dalam teknologi. Sebaliknya juga gitu. Kemudian yang kedua adalah anggota atau karyawan dan orang-orang yang terlibat di dalam organisasi. Kemampuan dan cara berpikir para anggotanya, serta kebutuhan mereka untuk bekerja sama juga harus diperhatikan dalam merancang organisasi. Ini penting kaitannya dengan nanti tentang kendali yang ada di dalam struktur organisasi. Jadi kita harus perhatikan sejauh mana keterlibatan, keberadaan daripada karyawan yang ada di dalam sebuah perusahaan, kemampuan mereka, kebutuhan mereka, kemudian cara mereka bekerja sama itu juga penting sehingga nanti desain struktur organisasi itu benar-benar sesuai dengan karakteristik behavior, karakteristik perilaku, karakteristik budaya yang ada di dalam organisasi tersebut. Kemudian selanjutnya adalah ukuran organisasi. Karena besar kecilnya sebuah struktur organisasi itu dipengaruhi dari besar kecilnya satuan-satuan kerja yang ada di dalam organisasi. Kalau satuan-satuan kerja di dalam organisasi itu semakin ramping, semakin kecil, berarti struktur organisasinya juga akan semakin lebih sederhana. Tetapi kalau satuan-satuan organisasi, satuan-satuan kerja di dalam organisasi itu banyak, maka itu akan mempengaruhi struktur organisasi menjadi semakin lebar ya. Kemudian sedangkan unsur-unsur yang ada di dalam struktur organisasi, jadi ketika kita nanti melihat sebuah struktur organisasi, di dalamnya itu kalau Anda perdalam lagi, di situ menunjukkan keberadaan daripada elemen-elemen yang ada di dalam struktur organisasi itu. Salah satunya adalah spesialisasi kegiatan. Jadi ketika struktur organisasi disusun, itu menunjukkan di dalam sebuah struktur organisasi atau bagan organisasi tadi itu ada sebuah spesialisasi kegiatan, ya kan, yang berkenaan dengan spesifikasi tugas-tugas individual maupun kelompok kerja di dalam organisasi dan penyatuan tugas-tugas tersebut menjadi satuan-satuan kerja.
Satuan-satuan kerja ini kita kenal dengan unit kerja, kita kenal dengan departemen. Nah, itu. Kemudian yang kedua dengan standarisasi. Jadi di dalam struktur organisasi itu juga menunjukkan standarisasi kegiatan yang merupakan di dalamnya ada prosedur-prosedur yang digunakan oleh organisasi untuk menjamin terlaksananya kegiatan seperti yang direncanakan. Jadi kalau kita melihat sebuah struktur organisasi pada hubungan garis-garis yang ditunjukkan, itu menunjukkan ada sebuah proses dari sebuah organisasi, proses dari sebuah aktivitas yang kemudian aktivitas-aktivitas tersebut bisa jadi secara berurutan harus diselesaikan sesuai dengan standar yang ada. Kalau standar pertama belum terselesaikan, berarti standar kedua menunggu daripada standar pertama. Kadang-kadang menampakkan seperti itu, ya kan? Sehingga kemudian bahwa dalam sebuah struktur organisasi itu juga sudah menampakkan bahwa di dalamnya ada standar operasional dan prosedur daripada organisasi tersebut. Nah, yang ketiga adalah koordinasi kegiatan. Koordinasi kegiatan ini menunjukkan sebuah prosedur-prosedur yang mengintegrasikan fungsi-fungsi satuan dalam organisasi. Kalau kita misalnya melihat sebuah departemen marketing misalkan, di dalam departemen marketing kemudian ada garis hubung kepada departemen keuangan, kepada departemen produksi. Itu menunjukkan bahwa keputusan-keputusan marketing itu inline dengan keberadaan daripada departemen keuangan dan departemen produksi. Jadi marketing harus memberikan input kepada departemen produksi, produk-produk apa saja yang dibutuhkan oleh konsumen. Kemudian produk-produk apa saja yang itu merupakan sesuatu yang tidak diinginkan oleh konsumen dan harus dihilangkan dari produk kita, misalkan begitu. Kemudian berapa harga yang bisa disetujui oleh konsumen, yang bisa diterima oleh konsumen, dan ini berkenaan dengan kebijakan pricing yang ditentukan oleh pihak keuangan dan kebijakan produksi yang berkaitan dengan pihak keuangan dan pihak produksi. Jadi itu menunjukkan. Jadi dalam struktur organisasi garis-garis itu ada artinya, ada fungsi koordinasi kegiatan di dalamnya yang harus diperhatikan. Kemudian selanjutnya atulah sentralisasi dan desentralisasi. Sentralisasi dan desentralisasi pembuatan keputusan yang menunjukkan lokasi letak kekuasaan daripada pembuatan keputusan. Jadi kita tahu ada keputusan-keputusan yang bersifat sentralisasi. Salah satu contoh misalnya kebijakan harga. Kebijakan harga adalah merupakan keputusan manajemen puncak, ya, CEO, di mana berarti keputusan ini dirangkum dari semua unit departemen. Kemudian yang kedua misalkan kebijakan desain promosi, ya, kebijakan desain promosi itu kebetulan sebuah keputusan yang disentralisasikan kepada pihak marketing untuk memutuskan, jadi tidak perlu harus diberikan kepada CEO pada tingkat pusat. Kemudian selanjutnya adalah ukuran satuan kerja yang menunjukkan berapa jumlah karyawan dalam satuan atau kelompok kerja tersebut. Jadi kita tahu bahwa dalam sebuah organisasi, misalnya dalam satu departemen tertentu itu adalah misalkan menjadi unit utama daripada sebuah perusahaan, misalnya manufacturing, berarti pada unit produksi kecenderungannya dia adalah memiliki jumlah karyawan yang lebih banyak. Baik, kita lanjutkan. Kemudian selanjutnya bagian organisasi. Bahkan organisasi itu merupakan sebuah desain daripada sebuah organisasi. Kita tahu bahwa untuk mencapai sebuah tujuan organisasi itu dibutuhkan sebuah aktivitas-aktivitas yang kadangkala bersifat kompleks, ya kan? Kemudian bersifat rumit misalkan, sehingga tidak mungkin itu disajikan dalam bentuk secara verbal. Kalau disajikan dalam bentuk secara verbal mungkin butuh sebuah uraian yang panjang, ya kan? Sehingga kesulitan untuk memahami dan mendeliver informasi tersebut secara cepat. Padahal di dalam sebuah pencapaian tujuan dibutuhkan sebuah keputusan dan penyampaian informasi yang cepat supaya nantinya bisa mempercepat pencapaian tujuan organisasi. Sehingga manajer perlu untuk menggambarkan kegiatan-kegiatan yang kompleks tadi itu dalam bentuk bagan organisasi, ya kan, yang di dalamnya merupakan bagian dari struktur organisasi
yang memuat pertama pembagian kerja. Jadi setiap kotak menunjukkan individu atau satuan organisasi mana yang bertanggung jawab dan tingkat spesialisasi apa yang digunakan. Kemudian garis-garis ke bawah ke atas itu juga menunjukkan adanya hubungan bawahan atau rantai perintah. Kemudian yang ketiga adalah tipe pekerjaan yang dilaksanakan. Ada label dan deskripsi pada tiap kotak yang menunjukkan pekerjaan organisasi atau bidang tanggung jawab yang berbeda dari masing-masing departemen atau masing-masing unit. Ada beberapa, kemudian selanjutnya adalah pengelompokan segmen-segmen pekerjaan. Jadi misalnya marketing dikelompokkan pada unit-unit di bawahnya menjadi di bawah marketing. Kemudian produksi ada unit bahan baku, kemudian ada unit produksi, ada unit packaging misalnya. Kemudian masuk pada satu departementalisasi dikelompokkan menjadi departemen produksi. Salah satu contohnya seperti itu. Kemudian juga menunjukkan tingkatan manajemen. Jadi hierarki dalam sebuah bagan itu menunjukkan bahwa semakin ke atas berarti manajemen atas, semakin ke bawah berarti manajemen tingkat bawah. Bentuk-bentuk bagan di dalam sebuah organisasi. Jadi yang pertama ada bentuk piramid, ya. Kemudian ada bentuk vertikal, ada bentuk horizontal, dan ada bentuk lingkaran. Nah, bentuk-bentuk ini disesuaikan dengan kebutuhan organisasi, karakteristik daripada organisasi untuk memilihnya. Salah satu contoh misalkan bentuk piramid. Ya. Jadi kalau bentuk piramid ini kita tahu bahwa ini menunjukkan sebuah struktur organisasi lini di mana rentang kendali, rentang komandonya itu bersifat jelas ya, dan sederhana. Jadi ini lebih mudah. Jadi misalnya direktur, ini misalkan manajer marketing, ini manajer produksi misalnya. Ya, di bawahnya di sini misalnya bagian promosi, ini bagian penjualan, kemudian bagian produksi, ini bagian packaging. Jadi lebih sederhana dalam bentuk piramid. Kemudian yang kedua adalah dalam bentuk vertikal. Jadi dalam bentuk vertikal ini ada menunjukkan bahwa meskipun pada manajemen tingkat bawah pada kegiatan-kegiatan tertentu dia bertanggung jawab langsung kepada manajemen puncak. Salah satu contoh misalkan di universitas ya, di sini departemen ekonomi misalkan, di sini departemen ini departemen fakultas ekonomi dan bisnis, ini misalnya departemen teknik misalkan begitu. Nah, di sini misalkan unit langsung di sini adalah salah satu contoh misalkan laboratorium atau di bawah sini perpustakaan. Jika misalkan perpustakaan masih di bawah universitas, maka dia bentuk bagannya seperti ini. Jadi ini salah satu contoh bentuk vertikal. Selanjutnya adalah bentuk horizontal. Ya. Kalau bentuk horizontal ini biasanya didasarkan atas sejauh mana proses sebuah aktivitas itu berlangsung. Ya. Jadi ini dasar pembuatannya adalah aktivitas. Ini adalah goal daripada sebuah aktivitas. Ini yang bentuk horizontal. Sedangkan kalau bentuk lingkaran, ya, ini menunjukkan bahwa kegiatan-kegiatan itu cenderung harus dilaksanakan secara bersamaan untuk mencapai sebuah tujuan tertentu di dalam sebuah struktur organisasi. Nah, masing-masing bentuk ini disesuaikan dengan karakteristik daripada perilaku dan budaya yang ada di dalam organisasi. Kemudian selanjutnya, kita tahu tadi bahwa di dalam struktur organisasi itu di dalamnya menunjukkan sebuah departementalisasi. Sehingga kita perlu jelaskan di sini ada beberapa bentuk departementalisasi. Antara lain yang pertama adalah atas dasar fungsional. Departementalisasi fungsional di sini merupakan pengelompokan fungsi-fungsi yang sama atau kegiatan-kegiatan yang sejenis untuk membentuk suatu satuan organisasi. Jadi organisasi fungsional di sini merupakan bentuk yang paling umum dan paling banyak digunakan di dalam sebuah organisasi. Jadi misalkan pada tingkatan manajemen puncak kemudian membagi 4 fungsi utamanya, yaitu misalkan bisnis atau produksi, kemudian pemasaran, keuangan, personalia, ya kan, produk atau jasa misalkan divisi mesin cuci,
lemari es, televisi, atau radio. Jadi ini departementalisasi yang didasarkan atas fungsi-fungsi yang ada di dalam organisasi yang menunjukkan sebuah kesatuan dari kegiatan-kegiatan yang ada dikelompokkan dalam beberapa fungsi tertentu. Kemudian yang kedua adalah bahwa pendekatan fungsional ini memang ada beberapa kebaikannya. Yang pertama adalah dia dapat menjaga kekuasaan dan kedudukan fungsi-fungsi utama. Kemudian cenderung menciptakan efisiensi melalui spesialisasi. Kemudian memusatkan keahlian organisasi dan memungkinkan pengawasan manajemen puncak lebih ketat terhadap fungsi-fungsi yang ada. Tapi ini memiliki sebuah kelemahan pada fungsi departemen fungsional ini. Yang pertama adalah dia cenderung bisa menciptakan sebuah konflik ya antar fungsi, sehingga kadang-kadang menyebabkan kemacetan-kemacetan pelaksanaan tugas yang berurutan. Ya, karena memang kecenderungannya kalau fungsi departemen fungsional ini aktivitasnya berurutan, sehingga menyebabkan juga kurang tanggap, kurang cepat di dalam mengatasi setiap perubahan yang ada, karena kegiatan yang satu dengan yang lainnya saling berhubungan, jadi saling tunggu, kadang-kadang seperti itu. Bentuknya itu seperti ini, presiden direktur, manajer produksi, manajer pemasaran, macam. Jadi bentuknya sederhana, ini sesuai dengan fungsinya. Kemudian yang kedua adalah atas dasar divisional. Jadi departementalisasi atas dasar divisional. Jadi biasanya perusahaan besar itu memiliki banyak jenis produk, sehingga kadang-kadang perlu dilakukan organisasi menurut divisi. Jadi divisi ini digunakan sesuai dengan pembagian divisi-divisi atas dasar produk, wilayah, mungkin kemudian pelanggan, dan proses-proses atau peralatan. Struktur organisasi divisional atas produk ini biasanya divisional produk adalah pola logik yang dapat diikuti bila jenis-jenis produk mempunyai teknologi pemesanan dan metode pemasaran yang sangat berbeda satu dengan lainnya dalam sebuah organisasi. Jadi ini karena ada perbedaan dalam proses pembuatannya, baik dari sisi teknologinya, pemasarannya, kemudian aktivitas lainnya, ini kemudian menentukan bahwa struktur organisasi di sini perlu dilakukan sebuah pembeda. Kemudian atas dasar langganan, jadi pelanggannya, sesuai dengan pelanggannya, karakteristik pelanggan yang berbeda-beda tadi. Kemudian yang ketiga adalah atas dasar peralatannya, misalkan. Jadi karena peralatannya berbeda-beda, maka diubah sesuai dengan divisi peralatan yang ada. Kemudian yang kedua, di dalam departemen divisional ini ada beberapa kebaikan dan kelemahannya. Kebaikannya di sini kegiatan, keterampilan, dan keahlian yang diperlukan untuk memproduksi dan memasarkan sebuah produk itu dikelompokkan menjadi satu di bawah satu perintah, satu komando, sehingga mudah untuk dikoordinasikan, dan biasanya kalau mereka mencapai sebuah prestasi kerja itu lebih dapat terpelihara prestasinya. Tapi kelemahannya ini biasanya menimbulkan sebuah konflik, persaingan antar divisi, dan kesulitan di dalam pembagian kewenangan dan sumber daya yang ada, karena semua minta dipenuhi terlebih dahulu. Contohnya seperti ini presiden direktur, kemudian ada manajer umum, ada personalnya sendiri, ini divisi mesin diesel juga ada personalnya sendiri, salah satu contoh seperti itu. Jadi ini boros ya. Kemudian yang terakhir adalah bentuk departementalisasi yang didasarkan atas dasar proyek ya. Proyek di sini yang dimaksud adalah proyek-proyek yang ada. Jadi ini biasanya berhubungan dengan departemen bisnis-bisnis di bidang konstruksi, ya kan, di bidang gedung, bangunan yang membutuhkan konsentrasi tersendiri dari sisi proyek. Jadi di sini struktur organisasi ini adalah merupakan penggabungan antara struktur organisasi proyek dan metrik. Jadi kalau kita tahu bahwa struktur organisasi proyek ini adalah di dalamnya ada tim-tim atau spesialis-spesialis tertentu yang ditunjuk untuk melakukan sebuah pekerjaan dan tujuan yang khusus, sedangkan metrik di sini ada departementalisasi yang membedakan antara
masing-masing departemen dengan yang lainnya, sehingga karyawan-karyawan tertentu bisa dia bertanggung jawab pada dua atasan, kadang-kadang seperti itu. Jadi di sini kita tahu bahwa aliran kewenangan ini kadang-kadang melintasi antar departemen. Sehingga dua jalur aliran wewenang ini membentuk sebuah struktur organisasi dua arah. Sehingga inilah yang kemudian dinamakan sebagai metrik. Nah, dalam proses penyusunan ini, David dan Lawrence menguraikan ada 4 tahap di dalam perkembangan struktur departementalisasi berdasarkan metrik, yaitu tahap pertama adalah piramid tradisional, di mana perintah dipersatukan pada tingkat atas. Kemudian tahap kedua adalah hamparan sementara, tahap ketiga adalah hamparan tetap, dan tahap keempat, suatu metrik dewasa di mana kedua dimensi struktur telah tetap dan seimbang dengan kekuasaan yang sama, dipegang oleh manajer fungsional ataupun manajer proyek. Contoh bagannya seperti ini. Jadi di sini kita tahu bahwa presiden direktur, kemudian ada manajer proyek. Di sini ada produksi, pemasaran, keuangan, personalia. Nah, kalau kita lihat bahwa nanti di sini bagian produksi pemasaran ini juga harus melaporkan kegiatannya kepada manajer produksi di sini. Jadi di sini yang kita sampaikan bahwa tanggung jawabnya merupakan lintas departemen. Kemudian kita tahu bahwa perkembangan daripada struktur organisasi ini, Stephen Robin menunjukkan bahwa sekarang ada sebuah pergeseran, ya. Ada sebuah pergeseran daripada organisasi. Jadi organisasi itu berubah. Jadi kalau dulu secara organisasi itu didesain secara tradisional, sekarang ada sebuah paradigma baru di dalam sebuah organisasi, dan ini dijalankan oleh organisasi-organisasi perusahaan-perusahaan yang sudah sukses. Jadi salah satu contoh di sini, apa perbedaannya? Jadi sekarang itu kita harus moving, harus berubah dalam membuat sebuah organisasi. Kalau dulu secara tradisional kita membuat organisasi itu sifatnya stabil, tapi dalam organisasi baru kita harus membuat organisasi kita itu dinamis. Jadi struktur itu bisa berubah-ubah sesuai dengan perubahan daripada lingkungan yang ada, sehingga harus diadop begitu cepat, jadi tidak kaku, ya. Jadi karena struktur itu menggambarkan bagian daripada aktivitas yang ada di dalam organisasi, sehingga perlu dilakukan perubahan-perubahan sesuai dengan keberadaan perubahan lingkungan yang ada. Yang kedua, kalau organisasi tradisional itu kaku, sekarang itu fleksibel. Jadi harus fleksibel. Jadi kalau berubah ya harus berubah. Jangan kaku bertahan pada organisasinya. Ya itulah yang membuat banyak kenapa organisasi-organisasi tradisional, perusahaan-perusahaan yang mengadop konsep organisasi tradisional itu akhirnya dia gagal, kalah di dalam persaingan karena tidak fleksibel. Kemudian yang ketiga, organisasi tradisional itu fokus pada pekerjaan sesuai dengan posisi jabatan. Nah ini. Sehingga apa? Kalau nanti ada pekerjaan sesuatu yang lainnya tidak mau melakukan, wah itu bukan tugasku, itu kan tugasnya dia. Akhirnya jadi seperti itu. Nah, kalau yang baru enggak, fokus pada skill anggota organisasi. Jadi siapa yang memiliki skill yang lebih tinggi, siapa yang mampu, ya silahkan dilakukan, silahkan dikerjakan, ya kan? Ya otomatis ada pembeda di dalam sisi pendapatan, ya otomatis siapa yang bekerja disitulah kemudian dia mendapatkan hasilnya, equal work for equal pay. Jadi perubahannya sekarang seperti itu. Ya, jadi nggak seperti dulu saling gontok-gontokan, wah ini tugasmu, ini bukan tugasmu. Nah, dulu juga begitu, organisasi tradisional itu orientasinya individu. Jadi sebuah organisasi tergantung pelaksanaan pekerjaannya tergantung pada orang per orang ya ini. Nah, sedangkan di organisasi baru itu pekerjaan itu dirinci sampai tuntas. Karena pekerjaan dirinci sampai tuntas, maka kemudian bisa dideliver kepada sebuah tim. Siapa pekerjaan ini, tim siapa yang mengerjakannya. Jadi bukan tergantung pada orang, tapi pada tim. Dan ingat, sekarang Superman is dead. Yang ada adalah super team. Jadi orientasinya harus tim, bukan individu. Kemudian pada organisasi tradisional, itu biasanya pekerjaannya bersifat permanen. Wah, ini harus dilakukan. Pokoknya harus melakukan. Sekarang enggak. Temporary. Ya, pekerjaan itu tergantung dari mana unit yang menguntungkan, mana unit yang menghasilkan.
Jika ada sebuah pekerjaan yang lampau ternyata itu sekarang tidak diminati oleh konsumen, ya dia hapus, ya ditiadakan. Ya. Karena pekerjaannya itu didasarkan atas kebutuhan daripada konsumen di sini ya. Jadi orientasinya customer. Kalau dulu orientasinya aturan. Jadi kalau aturannya sudah begitu ya begitu. Tapi sekarang enggak. Aturannya adalah customer. Nah, customer-nya berubah ya, organisasi harus berubah. Kalau dulu secara tradisional, manajer itu selalu yang membuat keputusan. Enggak, sekarang di dalam organisasi yang baru keputusannya dibuat bersama. Karena kita orientasinya tim, keputusan tim, tanggung jawab tim. Nggak ada satu orang. Kalau toh misalnya ada satu yang ditunjuk, itu sifatnya bersifat koordinator. Lebih bersifat koordinator, bukan eksekutor. Kemudian, nah di sini pekerjaannya bersifat harian, tapi sekarang beragam. Nah, kalau organisasi tradisional, orang bekerja itu ditetapkan jamnya. Kamu harus bekerja 8 jam. Kamu harus bekerja di kantor yang alamatnya di misalnya di Arif Taman Hakim 51, misalkan begitu. Sekarang kamu silakan bekerja di mana saja. Kamu silakan at any time kerjamu kapan saja. Tapi ingat, targetmu 1 minggu ini adalah menghasilkan 100 juta. Itu yang diukur di dalam organisasi baru. Sehingga efektivitas dan efisiensi daripada sebuah organisasi bisa terjaga. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Mungkin ada pertanyaan. Silakan. Silakan. Dijawab. Ada pertanyaan? Saya buka. Ada pertanyaan? Monggo. Silakan kalau ada pertanyaan. Silakan. Ada yang bertanya? Mbak Vanessa? Bertanya? Silakan. Ada yang bertanya? Siapa ini? Ada yang bertanya? Mas Danang? Mbak Maya bertanya?